Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ke-12. Ini materi sudah saya upload di sini ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja di materi ini, Economic Value Added dan Market Value Added. Nah, teman-teman nanti klik di sini, saya udah upload jurnal. Nah, jurnalnya itu isinya menjelaskan tentang Economic Value Added dan Market Value Added. Nah, saya tugaskan teman-teman untuk membaca jurnal ini. Nanti ini ya, penerapan Economic Value Added dan ini analisis Economic Value Added ini dan Market Value Added. Nah, tolong jurnalnya, dua jurnal ini dibaca ya. Nanti setelah dibaca, difahami, nanti teman-teman akan paham tentang apa itu Economic Value Added dan Market Value Added. Saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu Economic Value Added karena udah saya jelaskan minggu kemarin. Dan Market Value Added itu intinya gini, saya tambahkan dikit ya. Kalau yang Market Value Added itu intinya, kalau Economic Value Added itu kan menilai nilai perusahaan dari aspek ekonomisnya, keekonomian nilai perusahaan. Jadi maka orang berinvestasi membuat perusahaan itu kan apakah ekonomis, apakah enggak, dilihat dari sudut pandang pemilik atau investor itu. Nah, kalau Market Value Added itu lebih jauh lagi karena menilai nilai pasar dari perusahaan. Jadi gini ceritanya, kalau perusahaan itu sudah besar, dia akan go public, dia akan melakukan menjual saham ke pasar modal. Kenapa begitu? Karena itulah cara mendapatkan uang, cara mendapatkan investasi, cara mendapatkan modal dengan cara yang paling murah. Kenapa paling murah? Karena tidak perlu macam-macam. Kalau utang bank kan harus bayar. Nah, kalau kita menjual saham, kita hanya menjual kertas saja, kertas tanda kepemilikan modal, nanti kita jual ke pasar modal. Nah, tergantung pasar. Nanti kalau pasar itu menilai bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang layak untuk dilakukan investasi, maka modal kita akan, atau ekuitas kita itu akan bernilai lebih tinggi daripada nilai bukunya gitu. Nah, itulah, maka kita akan menilai apakah secara market itu perusahaan kita itu lebih besar apa lebih kecil daripada nilai ekuitas yang diinvestasikan oleh investor. Nah, itulah kira-kira. Kalau rumusnya nanti teman-teman bisa buka di sini, di yang ini ya, ini ada rumus di sini. Nanti ini. Jadi menilai Market Value Added itu rumusnya apa? Itu kita menghitung jumlah saham yang beredar di pasar modal dikalikan dengan harganya. Jadi kalau misalnya jumlah sahamnya itu misalnya 50 juta lembar saham misalnya gitu. Harga per sahamnya adalah 1.000, maka nilai perusahaannya adalah 5 juta kali 1.000. Nah, gitu. Karena menilai menjumlahkan harga saham yang beredar, jumlah saham yang beredar secara kuantitas dikalikan dengan harganya. Gitu. Kalau harga sahamnya misalnya dari dulu kita keluarkan waktu listing itu di pasar modal misalnya 1.000 per lembar, sekarang tuh nilai sahamnya sudah menjadi 3.000, maka perusahaan itu sesungguhnya secara market itu sudah
berlipat-lipat nilainya. Nah, begitu. Maka itulah yang akan kita nilai, namanya market value added. Ini rumusnya jumlah saham yang beredar kali harga saham. Terus nanti untuk menilai kita harus menghitung ini invested capital, jadi jumlah modal yang diinvestasikan. Ini rumusnya ini total hutang plus ekuitas dikurangi dengan hutang jangka pendek. Nah, nanti market value added adalah nilai perusahaan ini dikurangi dengan invested capital gitu. Nah, tugas teman-teman nanti dari data yang kemarin saya upload di tugas yang ke-11 itu, Bank Mandiri tolong minggu ini itu dihitung market value added-nya gitu. Nah, ini rumusnya sederhana. Jadi tinggal cari data tentang jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham dikurangi dengan ini hutang jangka pendek. Itulah dikurangi dengan invested capital. Invested capital itu adalah jumlah hutang, total hutang ditambah dengan ekuitas dikurangi dengan hutang jangka pendek. Nah, nilai perusahaan dikurangi dengan invested capital itu namanya market value added. Nah, itulah penjelasan saya untuk contoh-contohnya dan sebagainya. Di jurnal ini sudah dicontohkan. Ini sudah kalau jurnal yang ini menghitung economic value added dan market value added perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek. Ini ada Telkom, ada mana? Ada Telkom. Nah, ini Telkom, PT Telkom. Terus BTL itu Bakri kalau nggak salah, Bakri. Terus ada XL. Nah, ada XL, ada Friend. Nah, ini kira-kira ya yang dihitung. Yang ini yang listed di pasar modal. Ada Indosat. Jadi Telkom, Bakritel, Friend sama Indosat. XL dan XL ini. Nah, dari berapa perusahaan ini? 4 ya. Telkom 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 perusahaan itu yang memiliki economic value added dan market value added positif mana saja di sini ya, selama 2015 sampai 2018 ini. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan yang memiliki economic value added negatif itu ternyata negatif juga ya. The result of study indicate that from 2015 sampai 2018, Telkom, yang positif itu Telkom, mempunyai selama 4 tahun 2015, 16, 2017, 2018 yang positif itu hanya Telkom. Value added ya, economic value added. Sedangkan BTL itu positif, EVA-nya negatif, tapi negatif di 2017 sampai 2018. Ini BTL, Bakri Telekom, itu hanya positif 1 tahun saja. 1 tahun, 2 tahun ya. 2 tahun berikutnya dia negatif. Indosat itu negatif. Indosat itu negatif. 2017 dia positif, 2018 dia negatif. Misalnya ini ya, XL itu negatif. Nah, gitu. Di 2016-2017 dia positif. Nah, gitu. Nah, dengan EVA yang negatif 2018 XL. Sedangkan market value added-nya itu dari 2015-2018 Telkom dan Bakri Telkom itu positif. Sedangkan Friend itu negatif, Indosat itu negatif. Nah, inilah hasil penelitiannya ya. Nanti teman-teman
Silahkan baca sampai habis sehingga kesimpulan ini bisa difahami. Kenapa positif, kenapa negatif, perhitungannya gimana, itu ada di sini, ada di penjelasan ini ya. Nah, tolong teman-teman, 2 jurnal ini, yang jurnal yang satu itu isinya 1 perusahaan, tidak, kalau tadi kan 5 perusahaan, ini hanya PTSA saja, 1 perusahaan. Kesimpulannya coba kita lihat. Nah, the result showed the company was not able to add economic value to the company, which proved by EVA 2008 was higher than 2009. Jadi EVA-nya turun 2008 itu lebih tinggi daripada 2009. Nah, ini contohnya ya. Sedangkan MFA-nya itu bagus. The company success to manage the investor confidence over the given capital by increasing. Dia meningkat ya. The value of capital invested. Nah, MFA-nya menunjukkan tahun 2018 itu MFA-nya positif. 2008 itu positif, 2009 itu companies MFA achieve a significant increase. Meningkat ya, MFA-nya meningkat, bahkan peningkatannya luar biasa. 379,42%. Inilah ya. Nanti teman-teman tolong dibaca, difahami supaya bisa bisa memahami alat analisa ini dengan baik. Mungkin itu dari saya. Tugasnya jangan lupa ya, tugasnya menghitung MFA, market value added, dari laporan keuangan yang saya unggah minggu kemarin, yaitu Bank Mandiri. Sekian penjelasan ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.